Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, Hong Chen sudah datang ke puncak giok. Ada kabar baik dan kabar buruk, mau dengar yang mana dulu? Hong Chen Su berbisik. Ye Chen Er kata, jangan membuat masalah, bicara saja. Itu berita buruk dulu. Hong Chen Su berkata, aku baru saja mendengar berita itu, kuil Haus Darah ada pergerakan menargetkan Yan Huang di utara. Ye Chen segera berkata, beritahu, hindari perang, dan tetap berpegang pada Yan Huang, juga, kirim beberapa orang kuat untuk kembali ke utara. Kalau begitu beritahu kabar baiknya. Hong Chen Su pertama-tama tersenyum misterius, dan kemudian berkata, berita itu datang dari Sekte King Yun, dan Yun King meninggalkan Sekte King Yun dengan tenang. Ketika Ye Chen mendengar berita itu, mata Ye Chen penuh dengan keterkejutan, dan ada ledakan kejutan di matanya. Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Apakah kamu tahu tugas apa yang akan Yun King lakukan? Hong Chen Su tersenyum misterius lagi. Tugas apa? Melihat Hong Chen Su begitu misterius, Ye Chen penasaran. Ling Zhen akan berulang tahun ke-600 besok. Ling Zhen mengundang semua kekuatan besar di Chu Selatan. Sekte Zheng Yang, Sekte King Yun, dan Sekte Heng Yue kami semua diundang. Ulang tahun 600 tahun. Ye Chen tersenyum sangat lucu, dan ada kilatan dingin-dingin di matanya. Ling Zhen, aku ingin menghabisi Sekte King Yun dan Zheng Yang sebelum pergi membalas perbuatanmu. Sepertinya rencana ini perlu sedikit diubah. Ling Zhen, kau akan didahulukan. Sesaat, sangat murah bagimu untuk hidup 600 tahun. Apa yang ingin kamu lakukan? Hong Chen Su memandang Ye Chen dan bertanya. Ambil alih Sekte King Yun dulu. Ye Chen segera berdiri. Yun Xing, tidak lagi di Sekte King Yun. Setelah Sekte King Yun diselesaikan, aku sedang mempersiapkan hadiah untuk si tua Ling Zhen. Berapa banyak orang yang akan dibawa ke Sekte King Yun? Ye Chen berkata, aku dan 8 tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Juga, pilih aku 100 orang puncak tahap Dark Space, dan 1500 tahap Dark Space tingkat 7-9, dan mereka akan bersiaga di pangkalan jaringan intelijen Ren Huang yang terdekat dengan Sekte King Yun. Oke, setelah Hong Chen Su pergi, Ye Chen juga menghembuskan napas dalam-dalam, dan meregangkan pinggang malas. Aku akan pergi juga. Saat angin harum melanda, Chu Ling muncul di samping Ye Chen. Kamu tinggal di rumah dan tunggu saja aku. Ye Chen bahkan tidak ingin berseru. Untuk Chu Ling, Ye Chen tidak akan membiarkannya berpartisipasi dalam hal-hal berbahaya kecuali dia harus melakukannya. Ini secara alami karena keegoisan. Ye Chen tidak menginginkan Chu Ling berada dalam situasi berbahaya karena tugas. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku, tunggu di rumah. Ye Chen tersenyum. Tolong, biarkan aku mengikutimu. Mata Chu Ling melambai seperti air, dengan nada memohon, menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Melihat Chu Ling dengan ekspresi harapan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya, aku benar-benar takut padamu. Jadi kamu berjanji, kamu sudah memohon seperti ini, bisakah aku tidak setuju? Aku akan melindungi diriku sendiri. Chu Ling tersenyum dan tersenyum lebih gembira dari yang dia bayangkan. Di bawah kegembiraan, Chu Ling memegang wajah Ye Chen di tangannya dan mencium Ye Chen. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh wajahnya. Segera, 9 sosok terbang keluar dari Sekte Heng Yue secara diam-diam, menghitung Ye Chen,
Chu Ling-er dan Zhou Ao, total 10 orang. Tidak lama setelah mereka pergi, kuil Heng Yue mengambil tindakan, dan 1.500 pasukan yang dipilih dengan cermat pergi ke pangkalan jaringan informasi Ren Huang terdekat dengan Sekte Qingyun melalui berbagai saluran. Aduh! Gu Santong memandang Ye Chen dan Chu Ling-er di sampingnya dengan ekspresi menyeringai, suami istri pergi bersama. Kenapa, kamu punya pendapat? Ye Chen melirik Gu Santong. Ye Chen tak ahumali, tetapi pipi Chu Ling-er merah, tetapi rasanya menyenangkan mendengar kata-kata suami dan istri. Jangan bicara omong kosong. Serius, selesaikan tugas dulu. Ye Chen bercanda dan berkata dengan wajah serius. Pergilah ke aula Sekte Qingyun, Lao Gu dan Wuya, kalian bertugas mengatur arai. Kecepatannya harus cepat dan memarai. Untuk menjadi sombong, yang aku inginkan adalah semacam arai yang tidak dapat ditransmisikan dari aula Qingyun. Tenang, kami akan melakukan ini. Gu Santong dan Wuya tersenyum. Senior Zhongli, Zhong Kui Senior Su, Lelur Heng Tian, Jing Jiang, dan Ling-er, tugas kalian adalah mengawasi orang-orang di aula, dan mengendalikan semuanya di tempat, lanjut Ye Chen. Semua orang tersenyum. Zhou Ao berkata, bisakah tidak membunuh guruku? Di sini, Zhou Ao menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen. Meskipun aku membencinya karena menutupi Lu Hou di masa lalu, bagaimanapun juga, dia adalah guruku. Ye Chen berkata, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, kami tidak akan membunuh Gong Sun Zi. Ye Chen tersenyum. Terima kasih. Zhou Ao menarik napas berat lagi, dan masih ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Sekarang dia harus kembali ke tempat yang menyedihkan itu, suasana hatinya masih sangat rumit. Baru kemarin, ketika dia mendengar bahwa 9 leluhur Qingyun dihapuskan, dia masih sedikit tidak berdaya. Apa yang dia tidak berdaya bukanlah karena tidak bisa menyelamatkan leluhur Qingyun, tetapi perang ini selalu tidak dapat dihindari. Zhou Ao mengerti niat baik Ye Chen. Dibandingkan dengan pertempuran langsung, mengambil rencana seperti ini untuk mengambil alih Sekte Qingyun tidak akan memiliki terlalu banyak korban. Karena merebut kekuasaan dengan berperang, pasti akan banyak korban. Yang bisa Zhou Ao lakukan hanyalah menjadi ketua Sekte Qingyun. Setelah itu, lindungi para murid dan tetua Sekte Qingyun sebanyak mungkin. Entah bagaimana, hanya beberapa saat kemudian, Zhou Ao melahirkan jejak kesedihan. Siapa Zhou Ao? Zhou Ao adalah keturunan leluhur Qingyun, Yun Qiu, tapi sekarang dia merasa dianggap sebagai pion. Dia bahkan curiga bahwa Ye Chen membawanya hari itu untuk tujuan seperti ini. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu dan aku adalah saudara dan kita adalah anggota keluarga. Melihat pikiran Zhou Ao, dan Ye Chen, yang sedang minum di samping, mau tidak mau menyampaikan kata yang begitu halus. Saudaraku, keluarga. Zhou Ao bergumam, tapi tersenyum santai. Cara selanjutnya sangat sunyi. Ini seharusnya kunjungan pertamaku ke Sekte Qingyun. Ye Chen berhenti lebih dulu dan tidak bisa menahan senyum. Heng Tian berkata, aku pikir ini kedua kalinya, aku ingat ketika Gong Sun Zi naik menjadi ketua sekte, dan aku tidak pernah berpikir dia akan meninggalkan posisinya saat ini. Pada saat ini, aula utama Sekte Qingyun berdiri dengan bayangan puluhan orang seperti biasa, suasananya sangat tenang, dan suasananya agak tertekan. Sudah 2 hari sejak leluhur Qingyun meninggalkan Sekte Qingyun, tetapi sejauh ini tidak ada berita yang datang, sehingga mereka selalu memiliki firasat buruk.
Mereka beruntung jiwa 9 leluhur masih baik-baik saja. Para leluhur, mereka kembali. Setelah tenang, seorang penatua tidak bisa menahan erangan. Yakinlah, dengan kekuatan leluhur mereka dan 9 orang bersama-sama, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Para tetua yang optimis itu santai, seolah-olah kepada leluhur King Yun mereka percaya diri. Kirim saja seseorang untuk memeriksa. Gong Sun Zi, yang duduk di singgasana, menarik napas dalam-dalam. Sudah lama sekali, dan aku khawatir itu akan berubah. Zier, buka arai. Begitu kata-katanya jatuh, sebuah batu yang terdengar di lengannya terdengar suara gemericik. Itu adalah batu yang terdengar eksklusif, yang hanya dimiliki oleh leluhur dan ketua sekte. Cepat dan cepat, buka arainya. Gong Sun Zi segera memberi perintah, tidak melupakan nafas lega. Segera, arai penjaga sekte King Yun membuka, Ye Chen dan 10-9 orang yang memakai identitas leluhur King Yun masuk terlepas dari urutannya, terbang ke aula sekte King Yun. Saya telah melihat leluhur. Segera, Gong Sun Zi dan mereka maju memberi hormat satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat 10 orang, mereka merasa sedikit terkejut. Segera, Gu Santong dan Wu Yam mulai mengorbankan arai besar, menyelimuti seluruh aula utama sekte King Yun untuk 9 lantai. Dikatakan bahwa itu adalah manusia, dan bahkan seekor lalat tidak dapat terbang keluar dan terputus ini juga merupakan koneksi dengan dunia luar. Yang disebut transmisi suara juga telah dicegat. Melihat ini, Gong Sun Zi dan mereka terkejut untuk sementara waktu. Tinggalkan Gong Sun Zi sendiri, yang lain, keluar dari aula. Ye Chen, yang berperan sebagai leluhur King Yun, segera berbicara, dan kata-katanya penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Dikatakan bahwa meskipun banyak tetua terkejut, mereka tidak berani melanggar perintah dan keluar dari aula, hanya menyisakan Gong Sun Zi yang masih ada di aula. Leluhur, Gong Sun Zi menatap Ye Chen dengan mata ragu. Namun, pada saat ini, Zhong Kui dan Zhong Li telah datang ke sisi kiri dan kanannya, menawarkan 2 arai magis dengan petir, dan menyegel Gong Sun Zi. "Dua paman, apa yang kalian lakukan?" Gong Sun Zi mengerutkan kening, dan pada saat itu, dia tiba-tiba mengembangkan perasaan yang sangat tidak diketahui, karena tindakan 9 leluhur hari ini sangat tidak normal. "Tidak ada, aku hanya ingin kamu jujur." Zhong Kui dan Zhong Li tersenyum. "Leluhur, apa yang Anda lakukan?" Gong Sun Zi, yang sangat bingung, menatap Ye Chen. "Bagaimana menurutmu?" Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih, dan wajahnya kembali ke penampilan aslinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu. Ye Chen." Melihat wajah asli Ye Chen, Gong Sun Zi melangkah mundur tanpa sadar. "Sepertinya kamu terkejut." Ye Chen tersenyum. Gong Sun Zi melihat sekeliling Ye Chen mereka, karena Ye Chen muncul di sini sebagai leluhur King Yun, tak perlu dikatakan 8 leluhur lainnya juga bukan leluhur asli. Melihat Ye Chen melakukan ini, semua orang mengangkat bahu dan kembali ke penampilan aslinya. Mengkonfirmasi tebakannya, kulit Gong Sun Zi langsung memutih, matanya disorot dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil matanya berkurang menjadi seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya orang dapat menebak sesuatu, itulah sebabnya 9 leluhur King Yun belum kembali. Mengapa mereka belum mendengar sejauh ini? Itu karena mereka mungkin telah mengalami kejadian yang tidak terduga. Ye Chen berkata, "Seperti yang Anda pikirkan, mereka berada dalam situasi kecil,
tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka masih hidup. Kami hanya menghapus kultivasi mereka. Tidak mungkin. Gongsun Zi menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. 9 leluhur King Yun itu sangat kuat, kau tidak bisa melakukannya. Gongsun Zi, apakah kamu ingin mendengar ceritanya? Masih terlalu dini, sebaiknya aku menceritakannya padamu. Ye Chen mempertimbangkannya atas kebijakannya sendiri. Memegang gelas anggur, berbalik dan melihat sekeliling. Sambil tertawa, pernah Anda mendengar seorang iblis? Semua orang mengira dia sudah mati, sayangnya dia masih hidup. Dan bahkan lebih sayangnya, dia telah menjadi penguasa Yan Huang dan ketua sekte Heng Yue dan menyatukan kekuatan utama Chu Selatan, mengendalikan pasukan besar yang cukup untuk memenangkan sekte King Yun, tetapi targetnya bukan hanya King Yun dan Zheng Yang, atau Chu Selatan dan Chu Utara, tetapi wilayah dataran Chu yang luas, jadi dia datang ke sini hari ini, berpikir untuk mengambil alih sekte King Yun dengan biaya paling murah. Ailah dengan cara seperti ini tidak akan memakan korban banyak. Ye Chen berkata datar, tetapi pembicara tidak ingin pendengarnya tertarik. Gongsun Zi telah melangkah mundur dan melangkah mundur, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ini adalah cerita pendek, tetapi mengandung terlalu banyak kejutan dan ketidakmungkinan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa orang dalam cerita Ye Chen adalah dia Ye Chen sendiri? Dunia hanya tahu Qin Yu dan alkemis suci Ye Chen. Dia tidak pernah tahu bahwa penguasa Yan Huang dan ketua sekte Heng Yue, kisah Ye Chen mengejutkannya. Sekarang, Gongsun Zi mengerti mengapa Chu Ling dan Heng Tian akan bekerja dengan Ye Chen. Sekarang, dia memiliki alasan mutlak untuk percaya bahwa 9 leluhur King Yun telah dihapuskan kultivasinya, karena Ye Chen memiliki kekuatan ini. Ayo, kemarilah, musuh. Serangan musuh. Gongsun Zi, yang masih mundur pada saat terakhir, tiba-tiba menghentikan tubuhnya dan berteriak. Namun, teriakannya terhalang oleh arai yang ditetapkan oleh Gu Santong, dan tidak ada suara yang terdengar di luar. Apakah kita akan masuk tanpa kepercayaan penuh? Ye Chen tersenyum dan menatap Gongsun Zi dengan penuh minat. Senior Gongsun, maaf, eramu sudah berakhir. Meski begitu, kamu tidak bisa mendapatkan sekte King Yun. Gongsun Zi menggeram liar, seperti anjing gila, jauh di atasnya, bagaimana mungkin dia tidak menerima kenyataan bencana ini? Kami belum kalah. Pasukan King Yunku masih ada di sana. Ye Chen berkata, mereka tidak akan mendengarkan perintah Anda. Memang benar mereka tidak akan mendengarkan perintah dari Ye Chen, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka akan mendengarkan perintah dari orang ini. Ye Chen menyesap anggur dan menatap Zhou Ao yang belum melepas jubah hitamnya. Zhou Ao mengerti dan melambaikan tangannya untuk melepas jubah hitam, memperlihatkan dia mengenakan baju besi. Pada saat ini, sosoknya tangguh dan tegak, seperti seorang jenderal, dan juga memiliki gaya marsal yang memimpin 3 pasukan. Zhou Ao. Gongsun Zi mundur selangkah lagi, wajahnya tidak bisa dipercaya, bagaimana dia bisa berpikir bahwa satu-satunya muridnya juga ada di kuil, dan bersama Ye Chen. Zhou Ao lebih tenang dari yang dia bayangkan. Dia tenang dan terkendali, menyembunyikan roh sebelumnya di tubuhnya. Kamu pengkhianat. Gongsun Zi dengan ekspresi cemberut di wajahnya, membanting pedang pembunuh, bergegas dengan liar, dan menebas Zhou Ao. Namun, Zhou Ao berdiri seperti monumen yang tidak jatuh, dan membiarkan Gongsun Zi menebasnya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, karena Gongsun Zi sekarang diblokir,
pedangnya tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali. Ya, suara tabrakan logam terdengar, dan percikan api antara pedang dan baju besi terlihat jelas. Pedang Gong Sun Zi tidak melukai Zhou Ao sedikit pun. Apa? Segera, raungan Gong Sun Zi terdengar di kuil, dan dia mengayunkan pedangnya lagi. Namun, kali ini, Zhou Ao mengangkat telapak tangannya dengan lembut, memegang pedang dan mundur selangkah dari Gong Sun Zi. Ya, sebelum menunggu Gong Sun Zi menstabilkan tubuhnya, Zhou Ao muncul di depannya seperti hantu, memegang kerahnya erat-erat dengan tangannya, sepasang mata gelap menatap Gong Sun Zi. Pengkhianat, dasar pengkhianat. Meskipun sedang menatap Zhou Ao, Gong Sun Zi masih mengaum, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dijunjung tinggi oleh muridnya. Apa pengkhianat? Zhou Ao tertawa, dengan kebencian, dan kesedihan dalam tawanya, mata gelap, dipenuhi air mata dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku pernah ingin melindungi Sekte Qingyun dengan hidupku, tetapi perlakuan Gur, menghancurkan iman kami dengan tanganmu sendiri. Pernahkah Anda melihat bahwa ketika kami meninggalkan Sekte Qingyun, kami lebih buruk daripada anjing, dan tahukah Anda betapa sulitnya bagi kami untuk menyeret tubuh berdarah kami untuk melarikan diri dari perburuan terhadap kami? Zhou Ao berkata semakin bersemangat, wajahnya bahkan sedikit galak, seperti singa gila, emosional, dan kata-katanya hampir meraung. Kamulah yang melindungi iblis dari awal hingga akhir. Tahukah Anda bahwa ketika aku melihat Sun Er, yang dipermalukan oleh Lu Hou yang sebagai inang dari jiwa naga, betapa aku membencimu, sejak saat itu. Ngomong-ngomong, air mata Zhou Ao di matanya benar-benar turun. Pada saat ini, aula itu luas sangat tenang. Pada saat ini, bahkan Ye Chen, yang berbaring di kursi miring, tidak bisa membantu tetapi duduk tegak. Tidak hanya dia, tetapi juga Chu Ling-er dan Zhong Kui, mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhou Ao memiliki pengalaman yang begitu menyedihkan, dan mungkin sampai sekarang, dia sangat tertekan sehingga dia benar-benar mengeluarkan apa yang dirasakan. Melihat Gong Sun Zi lagi, wajahnya masih galak, tetapi dia takut untuk melihat langsung ke mata Zhou Ao. Segera, air mata di mata Zhou Ao benar-benar menguap, dia menjadi sedikit lebih tenang, dan bahkan kata-katanya menjadi sedikit menakutkan. Gong Sun Zi, kamu telah mengajariku, untuk tujuan itu lakukan semua yang kamu bisa, dan sekarang kita di sini, waktumu telah berlalu, dan sejak hari ini, aku bukan lagi murid Anda, dan Anda tidak lagi bertanggung jawab atas Sekte Qingyun. Tanggung jawab atas Sekte Qingyun.